Rasulullah itu pernah bersabda begini, ini hadis sahih. Rasulullah pernah bersabda, jahidul musyrikin bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Nah, jadi lawanlah orang-orang musyrik. Jadi jangan dikira kafir-kafir yang sekarang yang kita lawan itu adalah ahlul kitab, bukan. Ya, bukan ahlul kitab mereka itu. Kalau bahlul kitab, iya ada apa-apa. Kebatilan yang terstruktur, yang rapi, artinya kita memang diperintahkan bersama-sama di dalam menegakkan kebenaran itu bersama. Kalimatnya kan kuntum, kalian semua, banyak gitu, jamak, belum berhenti, kemungkaran tetap ada. Bahkan iblis sendiri berjanji ila yaumil qiyamah, dia menyesatkan manusia. Artinya kegiatan seperti ini tidak boleh dihentikan gitu. Malah bisa jadi justru napas kami, napas saya, napas Bang Ibes, napas Bang Ardi, semua kita sudah terhenti, tetapi kemungkaran tetap ada. Artinya lanjutkan oleh saudara-saudara kita semua. Ya, itu. Terima gaji. Cukup, makasih. Luar biasa. Nanti terakhir Ustaz Wafi ya, ke Bang Juma dulu. Ini penting sekali nih. Ini pertanyaannya berbeda nih ke Bang Juma. Bang Juma kita tahu sudah lama ya bersama Pak Desuki dan lain-lain begitu. Bahkan beliau ini sudah sering dilaporkan ke pihak yang berwajib. Pertanyaan ke Bang Juma, apakah abang tidak takut menghadapi resiko semua ini? Kenapa lanjut terus? Kenapa nggak berhenti aja Bang Juma? Nggak takut dilaporin ke pihak yang berwajib? Silakan. Masya Allah. Jadi pertanyaan sangat bagus dari Bang Handi gitu ya. Pertanyaan ini juga diajukan oleh anak-anak saya, dan saya katakan tidak ada yang perlu ditakutkan, karena Allah bersama kita dan niatan kita memang hanya untuk agama ini, bukan untuk yang lain. Terus kemudian saya malu gitu loh ya, ketika kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan gini, ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa engkau mengatakan sesuatu yang tidak kamu lakukan? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kemurkaan Allah itu besar ketika kemudian engkau mengatakan sesuatu yang tidak kamu praktekkan dalam hidupmu. Kita selalu keluar siang malam bela Islam, tapi kemudian kita tidak aktualisasikan dalam kehidupan, ya itu tidak baik. Dan sandaran kita itu kan selalu merujuk kepada Al-Quran, surah Ali Imran khususnya, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Lalu disambut kemudian dengan ayatnya, wal takum minkum ummati yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Kan seperti itu. Lalu kemudian pola ini kita harus dudukkan perkara innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau kita berjuang tetapi tanda-tanda itu tidak ada di dalam hati kita, berarti ada faktor X yang membuat kita ada di sini. Bukan karena Allah, tetapi karena ada sesuatu. Makanya konsep yang selalu saya tanamkan pada diri saya itu untuk istilahnya apa ya bilangnya, menakar ya, apakah niat saya ini masih suci atau niat saya itu kemudian ternoda dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Maka rujukannya itu adalah penyebutan nama Allah itu, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Lalu kemudian Allah mengatakan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Makanya saya itu gampang terpancing ketika ada seorang kafir yang menghujat Allah, menghujat Rasulullah, menghujat sahabat, menghujat Al-Quran, dan bahkan menghujat sahabat-sahabat saya sendiri, menghujat teman-teman apologet saya. Itu gampang sekali saya itu terbakar.
Lalu kemudian kalau dikatakan mundur, mungkin enggak mundur, tetapi demi keselamatan anak-anak saya, mungkin insyaallah ke depannya rencana saya akan membeli tempat atau rumah yang lebih aman, kurasa ya. Lebih baik kemudian mengamankan diri untuk mereka, karena mereka masih kecil, mereka masih anak-anak, mereka butuh kemudian hidup yang layak, aman, mereka sekolah tanpa harus ada tendensi ketakutan oleh karena bapaknya, gitu ya kan. Karena mungkin teman-teman sudah tahu beberapa saat yang lalu ada insiden di rumah saya ini yang kemudian saya katakan bahwa itu bukan murni faktor alam. Dan juga memang saya dulu pernah sama host juga pernah dipepet mobil kendaraan, itu juga pernah terjadi ya. Dan memang ancaman silih berganti itu datang, bahkan orang di luar provinsi datang ke Makassar betul-betul ingin menemui saya, itu pernah terjadi ya. Sifatnya mau melenyapkan lah gitu ya, tapi ini tidak perlu dibesar-besarkan. Saya hanya menjawab pertanyaan Bang Handi, saya tidak akan pernah mundur, tidak akan pernah mundur sampai kapanpun. Dulu saya sendiri aja saya jalan, apalagi sekarang saya bersama dengan kalian, saya semakin kuat. Masya Allah. Ya. Takbir. Saya semakin kuat. Allahu Akbar. Dan satu hal yang perlu kemudian saya sampaikan di sini ya, bahwa terkait dengan metode yang kita gunakan itu jangan pernah berubah. Dalam kajian perbandingan agama itu, khusus ya perbandingan agama, karena dulu saya di AIIN itu, ya IN istilahnya dulu ya, sekarang sudah jadi UIN, saya pernah jadi mahasiswa di sana. Itu ngambil perbandingan agama. Masya Allah. Memang kita memahami bahwasanya tidak semua, tapi ada bagian daripada ulama Islam itu kemudian yang menggunakan pendekatan perbandingan agama dalam sisi etimologi dan bahasa itu, mereka kemudian menyandingkan sebagai perbandingan dan pola pikir di dalam menelaah sebuah kajian. Kalau Rasulullah Muhammad SAW tadinya tidak menggunakan itu, karena orang yang datang di sekelilingnya adalah bukan datang untuk menyiarkan agama mereka. Ini yang perlu dipahami, bahwa bangsa jahiliyah pada masa itu tidak dalam ranah diperebutkan untuk di non-islamkan atau diislamkan. Sehingga salah kita ketika kemudian dalam sisi syariat atau dalam fikih kita menyamakan, itu kita keliru. Tapi kalau dalam hal kemudian melakukan pendekatan perbandingan itu nggak apa-apa. Nah, coba saya tanya di antara kita, taruhlah Dinda Najak, kita selalu memanggil beliau Ustadz. Apakah istilah itu sudah ada dari internal Rasulullah? Gimana Dinda? Nggak ada. Jangankan Tapi Ustadz Bang, jangankan Mujahid. Ustadz, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman waktu haji tidak dipanggil Haji Sayyidina Umar, Haji Sayyidina Abu Bakar, nggak ada. Ya itu dia makanya. Itu dia makanya Dina, saya katakan. Jadi kita jangan pernah berhenti kemudian ya. Tetaplah kemudian maju, jalankan misi kita kemudian untuk mempersatukan umat, memperkuat akidah. Saya dengarkan dan saya mendapatkan informasi dari Dinda Ali sendiri ya, di mana pengetahuan beliau ya saya akui beliau hebat, luar biasa, setara dengan Dinda Wafilah ya kan. Di beberapa kitab dari karangan ulama-ulama Al-Azhar Mesir dan juga kampus-kampus Islam di Timur Tengah itu, mereka kadang menyajikan ketika dibutuhkan pelajaran-pelajaran kajian perbandingan agama, mereka juga melakukan pendekatan bagaimana mereka kemudian bisa memberikan satu ilustrasi yang mana kajian itu menyerupai tetapi tidak sama. Ya, seperti yang saya katakan dan saya uraikan tadi.
Namun ada hal yang tidak semua orang tahu. Apa itu? Bahwa pada level pemahaman manusia ada yang dikatakan sugesti. Sugesti itu mendorong sesuatu yang tadinya tidak konkret, masih abstrak, menjadi sesuatu yang nyata atau absolut. Nah, sehingga pola ini, kalau saya selalu memberikan kajian di teman-teman di tempat saya katakan bahwa Anda akan menjadi seperti apa yang Anda pikirkan tentang diri Anda. Nah, inilah yang selalu metode yang seperti inilah yang selalu saya kaitkan. Kenapa kemudian saya berani menguraikan kemarin bahwa kalau Anda menyatakan diri Anda baptis itu seperti ini polanya, maka kami pun Islam melakukan hal itu. Apa yang mendasari saya mengatakan? Saya ini orang belajar. Saya tahu literasi yang mereka gunakan kemudian bahwa dari sejak dahulu, mulai dari Islam ortodoks, Kristen ortodoks dan seterusnya, mereka sudah mengambil istilah wudhu itu sebagai pengganti baptis. Itu satu poin. Poin kedua, baptis di dalam kajian orang Yahudi itu lebih cenderung memang mirip dengan wudhu. Nanti poin itu berubah kemudian ketika baptis ini dikonsumsi di luar daripada meja Yahudi, itu baru kemudian berubah. Jadi tadinya baptis itu ya seperti yang dilakukan kemudian Nabi Musa, Daud, Salomo ketika mereka kemudian ingin masuk ke kemah pertemuan, mereka wudhu. Makanya kita tidak bisa lepas sepenuhnya dari sana. Dalam arti kata, kalau seorang apologet Islam mengajukan sebuah pernyataan dan itu sifatnya perbandingan, ya majas ya dalam ilmu balaga, kalau nggak salah ya Dinda ya, itu biasanya itu makanya saya katakan saya tidak sedang mengundang kisruh di umat kita, karena umat kita saya rasa sudah dewasa dalam pemahaman tentang apa yang saya sajikan. Karena ini dalam ranah debat lintas agama, ini perbandingan agama. Lain cerita kalau saya masuk di sebuah fakultas misalnya di Usuluddin, saya mengajarkan baptis, itu nggak nyambung. Tapi kalau di dunia debat seperti itu biasa. Jadi jangan pernah mundur, jangan pernah kemudian surut kita untuk menyajikan apa yang kita pahami, apa yang kita ketahui tentang agama ini. Tetaplah bersemangat. Kemudian apapun yang orang katakan di luar sana, apapun isu yang ada di luar sana, seperti isu Bang Suma, ini muncul lagi isu baru. Bang Suma targetnya Desember ini sudah bisa beli Pajero katanya. Ini isu yang isu ya. ini isu yang merusak suasana hati, tapi ya nggak apa-apa lah, itu biasa aja. Wong kita beli Pajero 2 tahun yang lalu kok sudah ada di rumah. Jadi hal-hal yang kayak begini, adik-adik sekalian, jangan pernah merusak misi kita untuk tetap berdakwah, ya. Jangan pernah merusak kemudian niatan kita ini untuk terus maju. Mumpung kita bersama dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang berkorban demi agama ini, kita ambil amanah mereka, kita jalankan amanah mereka dengan baik. Ya toh? Inilah gunanya, inilah hikmah api itu ada. Jadi kita memiliki ilmu, Dinda Wafi ada ilmu, ingin diterapkan di lapangan, butuh biaya, mari kita support sama-sama. Itu baru. Nah, dakwah itu bisa berjalan karena faktor itu. Dakwah terkadang tidak bisa jalan karena faktor X-nya yang tidak ada. Oleh karena itulah kemudian saya, Dinda Hendra, Kotoni, rangkulan kemudian, yuk mari kita kembangkan usaha yang bisa kita kembangkan untuk mendukung dakwah ini. Dan alhasil alhamdulillah kita sudah mulai merintis pelan-pelan. Dalam waktu dekat kita akan resmikan kantor kita di mana? Kalimantan Selatan. Oh iya, salah satu. Makassar. Nah, cuman ini pesan sebagai orang tua ini kepada adik-adik saya sekalian, utamanya yang masih bujang gitu ya, atau yang ini yang lebih parah yang sudah punya istri. Ingat,
Saya itu dari sejak tahun 2008 kemudian berbagai macam ujian, berbagai macam cobaan. Bukan macam ya. Saya sampai dikirimkan tiket pesawat, saya di video call dalam keadaan yang tidak baik, kemudian didatangkan dengan wanita, perempuan, gadis, cewek. Alhamdulillah sampai hari ini saya masih bisa lolos dari itu semua. Jadi jangan kaget. Antum semua jangan kaget. Yang tadinya yang kenal cuma 100 orang, begitu satu komal dengan Besarin dong hadiah buat Bang Zuma nih. Iya, Masya Allah. I love you too, my brother. Jadi Masya Saya Allah. lagi di pantai nih. Saya di tempatnya Ustadz Waki nih di PLTU Probolinggo. lagi jemur jagung. Bukan, nyambang anak. Oh iya. Oke. Saya lanjut sedikit dulu dan saya lupa. Antum semua yang tadinya hanya dikenal 100 orang, tiba-tiba naik di komalnya Akhi Sugi. Pengikut antum semua melonjak langsung 1000, 2000, 3000 dikenal sana sini. Itu jangan membuat antum semua kaget. Tiba-tiba Anda didatangkan dengan berbagai macam tipikal wanita atau teman laki-laki, lalu kemudian anda kaget, wah ini kesempatan, kok bisa jadi kayak gini. Jangan, itu cobaan, itu godaan, ya, itu godaan, itu biasa, itu biasa. Jangan anda kaget karena anda berada dalam barisan penjual parfum, maka anda pun akan menjadi harum. Kalau anda bersama dengan penjual ikan, anda akan bau ikan. Jadi jangan kaget, tiba-tiba anda dikenal, banyak yang DM, banyak yang WA, banyak minta nomor HP, banyak minta selfie. Jangan kaget. Jangan kaget, itu yang akan anda alami nanti. Jangan sampai salah jalan. Itu cobaan. Kayak gue Apalagi kalian ini ganteng-ganteng semua. Ngeri itu Ardi. Saya kalau mau ngikutin salah langkah aja, ya, saya katakan kepada saudara, mungkin hampir di setiap lampu merah itu anak saya ada, tapi saya tidak kenal siapa mamanya. Masa ini bahasa tinggi jangan dipelesetkan lagi. Ya, andai saja. Mau apa? Masih Bang Zuma muda. jangan nyindir dong. Jangan nyindir dong. Masih muda. Titip amanah harta sedikit ada. Ya kan? Apalagi sekarang single. Ya kan? Anak udah besar. Tabungan ada. Ya, 4M adalah kurang lebih. Masa Datang kemudian wewe ngajak, kesempatan itu selalu ada. Tetapi itu bukan kemajuan, itu bukan satu kelebihan, bukan, itu ujian. betul. Jadi jangan sampai adik-adik ini begitu ikut dengan Bang Zuma yang sudah banyak yang membenci dia dari sejak tahun-tahun kemarin, dibenci sama orang. Antum ikut-ikutan, tiba-tiba, hai Bes, hai Andri, Ardi, hai Alif, gimana dong kenalan kayak gini. Jangan terbuai. Itu hal kecil, itu hanya kecil. Ada masa di mana Anda akan disambut oleh orang-orang yang lebih hebat dari itu. Yang penting tetap istiqomah. Jangan terpancing dengan itu. Siap, Itu hanya bubuah saja. Anggap itu sebagai lelucon, anggap sebagai teman, sahabat dan seterusnya. Tapi kalau mau kemudian sampai nanti kita dibilang kampungan, nanti dibilang kita ini orang Siap Gurunda. orang apa ya? Orang yang baru keluar dari goa. Nggak pernah Syukurin lihat lu kayak gitu. Ibes. Enggak, saya ini bicara skala api. Iya kan? Karena Iya. kita ini Betul, bekerja atas nama umat. Sebagai orang tua nih, sebagai abang harus mengingatkan itu. Tapi ada juga baiknya. Kalau selama ini bini itu diajarin yang baik, disuruh sholat, diajarin untuk puasa, diajarin untuk tidak menggibah ke rumah tetangga, jangan boros, jangan ini, tapi kemudian dia tidak mau berubah, saatnya dipilih dan dipilah yang bisa menjadi ibu dari anak-anak kita sampai ke jannah. Itu. Amin. Oke, saya lanjut lagi, masih Banjuma. Aja lo sih seru ya.
Lanjut dulu Bang Zuma. Ini seru ini. Udah Lanjut. itu. Oke, jadi Siap, kesimpulannya siap, Bang gitu. Suma. Kesimpulannya adalah mari kita jaga sikap. Itu yang saya bacakan tadi ayat suci Al-Qur'an, innalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la ta'lamun. Ya. Sekira begitu ya, adik-adik sekalian, tetap semangat. Semangat, semua api semangat. Iya, tapi kalau ada yang keras pahanya, jangan lupa WA saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu lagi Bang Juma, sebelum kau tawafi, satu lagi begitu ya. Agak tuh? Ini untuk kita semua. Bang Juma perjuangannya sudah lama begitu ya. Siap lah. Ini sudah ini baru saya buka nih. Baik di LP secara prosedur hukum, itu LP-nya banyak Bang Juma, masuk sesuai dengan prosedur hukum. Itu baik juga apa adanya. Itu resiko juga loh. Iya. Satu. Dua, secara juga dunia nyata, secara premanisme juga ada itu. Nah ini gimana menyikapi ke depannya? Mau mundur atau terancam loh ini jiwa Bang Juma? Mundur atau lanjut? Enggak, saya cuma pesan satu. Kalau Anda ingin merusak, merusaklah dari belakang. Jangan sampai di depan saya. Ya. Karena prinsip saya, daripada saya lebih baik kau. Ah, tuh. Mantap. Ya. Rusak dari belakang. Jangan coba-coba dari depan. Habis Mantap. kalian. Mantap, mantap. Mantap. Sholat. Mantap. Oke. Dengerin, Bes. Baik. Dengerin. Sebelum ke Ustadz Wafi, yang lain ada mau bicara dulu? Silakan. Ada. Ya silakan. Ada. Silakan. Udah ya? Ya. Habis. Jangan kemana-mana dulu Bang Juma. Masih ada. Saya tutup kameranya karena beliau segan takut. Masih ada. Ya, Jangan, betul Gurunda. betul. Gini Gurunda, gini tidak sedikit banyak yang nggak apa-apa Gurunda, dibuka aja Gurunda. Buka aja dong. Biar kelihatan saya ngomong salah apa enggak. Enggak apa-apa, buka aja. Auramu hilang anak muda Enggak kalau saya buka. Enggak apa-apa Gurunda. Enggak apa-apa, saya ikhlas kalau Gurunda yang ngambil. Saya ikhlas. Jadi gini. Memang Kenapa gua di samping akhir-akhir ini Iblis kan sih? emang diam. Oh ya, yang pertama tadi Bang Ardi aja yang langsung hubungin Ustadz Ayubi ya, Al Ayubi ya. Bang Ardi aja ya. Iya. Selanjutnya juga beberapa hari belakangan ini selama saya pribadi selalu mendampingi beliau nih yang di atas yang ada fotonya itu Pak Bang Hendra. Saya juga mantau di situ ada beberapa tidak sedikit yang sekarang merasakan yang namanya the power of Bang Zuma. Jadi yang selalu saya tanamkan ini semoga menjadi contoh untuk saya, untuk teman-teman juga, untuk saya sendiri. Kita di sini memiliki banyak follower itu tidak jauh dari follower Bang Zuma gitu. Jadi jangan sekali-kali apapun itu jangan pernah merasa bahayanya star syndrome. Karena apa ya? Itu yang bisa merusak gitu ya, merusak tujuan dakwah yang utama gitu. Untuk mencapai sebenarnya apa sih yang mau dicapai di sini itu dulu. Nah, ada beberapa memang tidak usah disebut namanya, cuman saya ingatkan siapapun kita di sini selama ada di barisan Bang Zuma, jangan pernah merasa diri lebih besar daripada siapapun. Karena apa? Kesalahan sedikit aja yang kita dapatkan itu banyak sekali efeknya. Karena apa? Apalagi kalau sudah dilabeli api gitu. Tidak menutup kemungkinan yang di atas, begitupun juga oleh laskar-laskar api juga hati-hati. Apapun itu tetap fokus tujuan kita apa. Tidak usah adalah yang namanya star syndrome atau seperti itu, nggak usah ada. Karena apa ya, tidak akan jauh dari masalah. Noise, Bes. Iya tahu. Noise. Iya tahu. Terus. Tidak akan jauh dari masalah ketika Bes, kita noise, melakukan Bes. hal itu. Bahkan saya pun juga Noise banget, Bes. Jangan diganggu. Biarin. Oh iya. Beliin aku dong ya kakak. iya saya nanti ya. Sama makanannya. Iya nanti dibeli. Ya intinya tidak terlepas dari saya pribadi juga sudah merasakan hal itu dan sudah ada di hal itu gitu. Jadi kalau tidak membatasi diri akan merusak diri sendiri, intinya gitu aja. Jadi minimal intinya yang harus diingat kuota cuma 4 untuk satu orang laki-laki ya. Oke. Lanjut. Terima Cukup. kasih. Ustadz Cukup Wafi. ya. Ya cukup. Saya mengutip perkataan Imam Syafi'i yang bijak. Pekerjaan terberat itu ada 3. Sikap dermawan di saat sempit,
menjauhi dosa dikala sendiri, berkata benar di hadapan orang yang ditakuti. Bijak banget. Ustaz Wafi, kenapa harus Islam? Kenapa kita harus berjuang? Bukankah di luar sana mengatakan begini, nggak perlu Islam, kita ini udah dijamin masuk surga. Islam itu berat. Kenapa harus berjuang? Santai aja, nikmati hidup ini. Belakang persoalan. Gimana menyingkapinya, Pak Ustadz? Silakan. Kenapa harus berjuang? Begitu ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tidak usah kita ke kitab-kitab yang besar lah ya. Kita ambil kitab, bisa enggak host izin saya dibesarkan, saya tunjukkan dalilnya. Ya, ini ya. Jadi kenapa kita kok harus berjuang? Gitu ya, teman-teman. Ini saya putar dulu kameranya. Nah, di sini begini teman-teman ya. Ini kitab Nihayatuz Zain fi Irsyadil Mubtadi'in yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Ini kan jihad ya, babul jihad. Huwa fardu kifayatin kulla amin. Jihad itu berperang melawan orang-orang kafir, itu hukumnya fardu kifayah di setiap tahun. Arti dari fardu kifayah adalah satu saja melakukan, maka semuanya gugur dosanya. Termasuk fardu kifayah seperti apa? Kaqiyamin bihujajin diniyah. Seperti menyampaikan dalil-dalil agama wa ulumin syar'iyyah dan ilmu-ilmu syariat. Nah, menyampaikan hujah agama itu contohnya seperti apa? Yang sampai hukumnya fardu kifayah itu. Kita lihat. Kaqiyamin bihujajin diniyah ay barahin ilmiyah muthabbatatun li'aqaidit tauhid tafsilan kathubuti sani'. Jadi seperti menyampaikan dalil-dalil ilmiah yang telah ditetapkan oleh agama mengenai akidah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mendui tunggalkan, tidak menteri tunggalkan, apalagi triteos, teman-teman. Menjelaskannya tafsilan secara terperinci. Sebagaimana Mas Kores, Bang Zuma, Bang Handi, Ustadz Alif, Mas Ardi, Mas Rashid, lain sebagainya ya, menjelaskan tentang kekuasaan Allah itu secara tafsil, secara terperinci. Yang namanya Tuhan nggak boleh ngantuk, apalagi ketiduran di perahu. Karena di dalam Al-Quran juz 3 di ayat kursi dijelaskan la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Yang namanya Tuhan nggak boleh ngantuk, nggak boleh tidur, apalagi ketidurannya di perahu. Itu bukan Tuhan. Kathubuti sani', seperti menjelaskan tentang zat yang maha pencipta. Nah, jadi hukumnya menyampaikan ilmu-ilmu seperti itu hukumnya fardu kifayah, teman-teman. Jadi kalau satu saja ada yang menyampaikan, semuanya gugur kewajibannya. Jadi kita berterima kasih kepada Mas Kores, Bang Zuma, Mas Ardi, Bang Ustadz Alif, Bang Handi. Berterima kasih kenapa? Kita yang nggak bisa berhujjah, kita yang nggak bisa berdalil, sudah diwakili oleh mereka. Makanya kita gugur dosanya karena sudah ada yang menyampaikan tentang ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena di sini juga diterangkan, Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki menerangkan maqamul khaliq wa maqamul makhluk. Ada derajat khusus sang pencipta, ada derajat khusus ciptaannya. Innal farqa, sesungguhnya perbedaan baina maqamil khaliq, di antara derajat sang pencipta wal makhluki dan ciptaannya, huwal haddul fasil bainal kufri wal iman, adalah pembeda, pembatas antara kekufuran dan keimanan. Wa na'taqidu, dan kita yakin, annaman, bahwa orang khalaqa, yang mencampur adukkan bainal maqamaini, di antara dua derajat ini, sang pencipta dan ciptaan, faqad kafaro, maka sungguh dia telah kafir. Wal iyadu billah, kita meminta perlindungan kepada Allah. Yang namanya sang pencipta maha kuasa, yang namanya sang pencipta tidak boleh lemah, yang namanya sang pencipta tidak boleh ngantuk, tidur, lapar, haus, sakit, dan lain sebagainya. Yang namanya makhluk pasti sakit, lapar, tidur, ngantuk, lemah, dan lain sebagainya. Maka kalau sampai derajat makhluk ini dicampur adukkan kepada sang khalik, sang pencipta, maka faqad kafaro, maka sungguh dia telah kafir. Menyampaikan seperti ini hukumnya fardu kifayah, teman-teman. Maka semakin banyak yang namanya fardu kifayah ya, seperti mensolati mayit, itu kan fardu kifayah.
Semakin banyak yang melakukan, maka semakin bagus. Makanya kita berjuang, kita menyampaikan kepada orang-orang yang tidak mengetahui, khususnya kepada orang-orang kafir. Seperti itu Bang Handi. Dan ini, perjuangan kita ini bukan baru saja, bukan dari tahun 2019, 2013, bukan. Para ulama sejak dahulu itu sudah melakukan diskusi-diskusi lintas ilmiah, lintas agama, lintas iman, ya. Itu sudah dilakukan. Makanya Al-Imam Al-Ghazali punya kitab yang bernama Ar-Raddul Jamil li Ilahiyyati Isa bisorihil Injil. Bantahan yang baik untuk penolakan ketuhanan Isa dalam kitab Injil. Yang Imam Ghazali bahas apa di dalamnya? Tentang Yohanes, Markus, Lukas, Matius, dan lain sebagainya. Beliau menggunakan lafal Injil, bukan Bible, tetapi untuk menghantam mereka. Jadi itu hukumnya boleh ya, menggunakan apa yang ada di dalam kekristenan, tapi untuk menghantam mereka itu boleh. Makanya Imam Ghazali menarasikan lafal Injil, tapi yang dikritik adalah Yohanes, Markus, Lukas, Matius. Bukan berarti beliau membenarkan, bukan. Beliau ingin mengungkap bahwa itu bukan Injil, itu penuh dengan kesalahan. Kemudian Ibnu Taimiyah Al-Harrani punya kitab namanya Al-Jawab As-Sahih Liman Baddala Dinal Masih. Kemudian Al-Imam Ibnu Hazm mempunyai kitab Al-Fisal. Kemudian Syekh Rahmatullah Al-Hindi punya kitab yang bernama Izharul Haq, tentang perdiskusian beliau dengan para pendeta dan rabi Yahudi. Kemudian banyak sekali ulama-ulama mengarang kitab tentang lintas agama, banyak sekali. Jadi kita meneruskan tentang perjuangan para ulama itu. Meneruskan. Kita tidak sedang membuat perkara baru, kita meneruskan perjuangan para ulama, karena Imam Ghazali, Imam Ibnu Hazm, dan lain sebagainya adalah ulama terkemuka. Beliau lebih paham hadis dan Quran daripada kita. Kita hanya melancarkan, menyampaikan apa yang pernah beliau perjuangkan dahulu. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, mantap sekali. Ini tadi Bang ada Andi, kata. terakhir Bang Andi, sebelum turun Bang Andi, aku mau antar penumpang Bang Andi. Silakan. Ya, ini untuk kita bersama, untuk kita semuanya ya. Yang utamanya yang di room ini dan juga netizen yang ada di bawah. Saya ada kata-kata mutiara dulu ya, pada saat saya masih kuliah dulu, tapi saya kuliahnya nggak lulus. Sebaik-baiknya saya masih lebih baik lagi orang lain, dan seburuk-buruknya orang lain masih lebih buruk saya. Segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya. Ya, siapapun kita semuanya pasti. Sip. Kita semua pasti memiliki kelebihan, dan kita juga pasti memiliki kekurangan. Sekian, saya mau antar penumpang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Aku diantarkan tepuk tangan. tadi Pak Saya tepuk Ayu- tangan buat Dinda Wafi ya, bukan untuk Ayubi tadi ya. Aduh, pergi dia. Yang diantarkan tadi Ayubi itu sudah dirangkum di buku Tatang Sutarman halaman 31 pojok kiri atas. Bukan Ini halaman pertama. halaman 31 Bang Jemaah. Oh, 31 ya. Nah, ini untuk Masya Bang Allah, jaketnya keren banget. Masya Allah. Ini Apa untuk Bang Juma dan semuanya nih. Jihad. Bagaimana sih cara berjihad, memposisikan diri sesuai dengan ajaran Islam begitu? Jihad itu seperti apa? Siapa yang mau berpendapat? Ini tadi diungkapkan oleh Ustaz Wafi. Apakah kita di sini berjihad? Dan bagaimana cara mengaplikasikannya agar tidak sembarang jihad? Silakan, Bang Juma. Tafadhol Bang Zuma, ini saya lagi menikmati jaket yang tidak dimiliki semua orang kecuali saya, Bang. Betul. Ya, jihad itu berjuang kan, berjuang. Ya. Berjuang di jalan Allah, yang apapun lah pemaknaan jihad itu untuk kita yang pasti positif. Indonesia tidak akan menang andai saja Islam itu tidak kemudian menganut paham jihad. Ya, bagaimana Indonesia mau menang kalau tampar pipi kanan kasih pipi kiri? Oh, menang dari mana merdekanya? Justru karena jihad kemudian alhamdulillah Nusantara ini bisa merdeka. Nah, Ada cerita, Bang. cakupan itu kemudian
Sabar sayang. Cakupan itu kemudian, nuansa itu, muatannya kemudian harus kita miliki sebagai seorang apologet. Berjihadnya apologet itu adalah pada saat kemudian mereka pasang badan untuk meluruskan dan membentengi akidah dengan memaparkan kajian-kajian Islam dan kajian-kajian yang sesuai apa yang dibawa oleh lawan diskusi. Jihadnya oleh penyimak diskusi adalah ketika mereka typing dengan baik, memberikan dukungan yang baik, ya, baik itu yang ada di TikTok maupun yang ada di YouTube. Jihadnya kemudian orang-orang yang memiliki harta, waktu, ya, itu adalah gift. Berengkali kayak gitu. Jadi semua saling bersinergi satu sama lain. Nah, seperti saudara Faisal ini lagi jihad. Coba bayangkan Anda memberikan Dinda Wafi kemudian gift, hasil giftnya dibelikan kemudian beras masuk ke dalam tubuhnya, masuk ke dalam tubuh anak-anaknya, kemudian dia makan, menjadi nutrisi di dalam otaknya, dia menyampaikan kalam ilahi, kalam ilahinya itu sampai kepada murid, muridnya menyampaikan kepada murid, muridnya menyampaikan kepada murid, murid, dari hasil satu mawar itu kemudian menghapuskan dosa Anda karena amal jariah. Masya Allah. Kalau satu ST, Ya, kalau ST, kalau tumpah nggak apa-apa. Satu ST nggak apa-apa. Ya, ini serius. Ini serius. Ini serius. Ini serius. Jadi jihad itu jangan dipahami dengan skala kecil. Jihad itu besar. Mendengarkan apa yang kita paparkan, kemudian yang mendengarkan itu menyampaikan lagi kepada anak cucunya, cucunya menyampaikan kepada cicitnya dan seterusnya. Maka itulah yang disebut oleh Allah ilmu yang bermanfaat. Masya Allah. Harta yang bermanfaat. Oke? Anak yang soleh. Untuk apa coba dapat uang banyak, dikumpul di tabungan, diperbanyak, oh tidak dikasih kepada sahabatnya, besok hari kena bisulnya pas di bibir atas, makan susah, tidur susah, bicara susah, minum susah, padahal banyak duit kan gitu. Percuma kan? Mending kemudian memberikan terbaik kepada orang-orang yang memperjuangkan agama, ustadz-ustadz kita yang lagi ceramah, orang yang ada di masjid, orang yang ada di komal-komal yang sedang membacakan Quran, ibu-ibu tua yang begitu kita lihat di WA, di TikTok ada yang sedang mengaji, lemparkan beliau mereka ini gift. Jangan kira Bang Suma nggak lempar gift tapi nggak di sini. Saya itu kalau lempar gift kepada nenek-nenek tua yang mengaji dengan menggunakan lampu kecil, nah itu seperti itu. Tapi yang memang sudah di sini lempar gift ya di sini aja, nggak usah kemana-mana. Biar semangat dakwahnya gitu loh. Betul. Benar nggak? Benar. Iya, bukan masalah jumlah, tetapi ini berbicara mengenai jihad. Apa yang kita bisa berikan kepada agama ini, berikan. Apapun itu. Ya, waktu, tenaga, apalagi ilmu, harta. Kalau kita bisa silakan. Iya. Seperti itu ya, Bang Handia dan teman-teman yang lain. Silakan. siap lanjut. Burunda. Baik. Jadi saya lanjut ya. Jadi yang tampil di kamera yang besar Bang ini yang dipakai oleh Ustadz apa yang Ntar Ustadz, saya promosi dulu. Jadi yang dipakai Ustadz Wafi ini itu memang ganteng banget gitu ya, mantap. Itu diprakarsai oleh Paduka. Waktu itu kami di Pak warung Hendra. kopi, Pak Hendra. Perancang busana terkenal di Republik ini, beliau telepon datang khusus untuk mengukur badannya Ustadz Wafi. Nggak lama kemudian dipakai lah ini. Jadi terima kasih ya Paduka. ya Itu Ya. itu udah dibilang itu jas apa HP? Memang Paduka ini di mana-mana perancang busana terkenal, diundang ke warung kopi untuk mengukur ustadz kita ini badannya. salah, Bang. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak lagi judes. Assalamualaikum. Silakan Paduka. Perancang busana selanjutnya diundang kemana Paduka untuk mengukur badannya Bang Juma ya, ke Makassar. Saya cuma mau menyampaikan dua kata buat Ibes. Bang Andi. Ya siap. Dabes, Ibes ditinggal.
Ya Allah. Assalamualaikum Bang Zuma, Ustadz Alif, Ustadz Wafi, Bang Waalaikumsalam Andi, warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kores, Bang Ibes. Ada lagi filosofinya nih. Kenapa jasnya Ustadz Wafi itu tidak beri saku yang banyak supaya tidak menerima sogokan? Jadi memang sekali diberi saku. Iya betul, tidak diberi saku yang banyak di depan, tapi di belakang ada 9. Ganteng banget Ustaz Wafi, Masya Allah. Saya kemarin yang Enggak, bisikin tapi- Pak, tolong jangan diberi saku ya Pak. Ayah siap katanya. Benar-benar nggak diberi saku tuh kan. Lanjut Ustaz. Gini Bang Andi, tadi yang disampaikan Bang Zuma kan ya, itu bagus. Rasulullah itu pernah bersabda begini, ini hadis sahih. Rasulullah pernah bersabda, jahidul musyrikin bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Nah, jadi lawanlah orang-orang musyrik. Jadi jangan dikira kafir-kafir yang sekarang yang kita lawan itu adalah ahlul kitab, bukan. Ya, bukan ahlul kitab mereka itu. Kalau bahlul kitab, iya ada apa-apa. Nah, jadi lawanlah orang-orang musyrik, berjihadlah melawan orang-orang musyrik. 1, bi amwalikum, dengan harta kalian. 2, kalau gak bisa, bi anfusikum, dengan raga kalian. Sampai teman-teman yang di bawah typingan membantu menyemangatkan kita dalam berdakwah, bi anfusikum, dengan raga kita, sebisa kita, semampu kita. Atau wa alsinatikum, kalau gak bisa, sampaikan dengan ilmu, sampaikan dengan penjelasan. Nah, itu hadis sahih. Jadi makanya ada sedikit cerita. Dulu ada santri, teman-teman. Ya, ada santri itu tidak bisa bahasa Arab, tapi karena memang umat Islam itu cerdas-cerdas, jadi untuk menjelaskan sesuatu itu cukup elegan caranya. Jadi ketika ada seumpama Bang Ibes dengan Mas Ardiansyah bertengkar, karena di daerah Arab bertengkar. Nah, santri yang melerai ini niatnya memang melerai, bukan niat ingin bertengkar juga, bukan, agar sama-sama damai. Nah, kemudian dipanggil oleh salah satu laskar, mungkin salah satu polisi, ditanyakan, limadza antum antadrib ahadan min ikhwanikum, kenapa kamu memukul saudara kamu? Maka santri yang gak bisa bahasa Arab ini menjelaskan dengan elegan, dia mengatakan, dia tidak bisa bahasa Arab, tidak bisa, cuma mengatakan begini, hadza wa hadza hadza-hadzaan, ana di hadza, kemudian ana hadza. Itu kan cukup satu kata kan ya, hadza, tapi memahamkan itu. Ya. Ana wa hadza, ana di hadza, maka ana hadza. Nah, gitu. Itu kan termasuk kecerdasan yang digunakan Mas Ibes selama ini dalam berdiskusi. Jadi ingat istilah ini, Ustaz. Menggunakan hadza. Iya, gimana? Ustaz, walad ana wa walad anta padorob-dorob pitorik. Nggak jadi ingat istilah. Jadi istilah apapun kayak gitu. maksudnya itu apa? Maksudnya begini, kita sesuai dengan kemampuan kita, teman-teman. Kalau cuma bisa bismillahirrahmanirrahim, sampaikan kebenaran itu. Loh, terus bagaimana kamu, apakah kita menyampaikan agama itu harus nunggu kita suci dulu? Loh, kalau kita nunggu suci dulu, semuanya akan ada yang menyampaikan kebenaran, teman-teman. Kewajiban kita itu 2, 1 menyampaikan, 2 mengamalkan. Gitu loh. Kita tidak mengamalkan, maka kita punya kewajiban menyampaikan. Kalau kita harus menunggu suci dulu, tidak boleh bersalah sedikit pun, ya kapan kita akan menyampaikan kebaikan itu? Kena 2 kali dosanya, dosa agak menyampaikan, dosa agak mengamalkan, gitu loh. Makanya meskipun kita masih penuh kesalahan, penuh kekurangan, sampaikan sebisa mungkin. Wa alsinatikum, kata Rasulullah, sampaikan kebenaran itu dengan lisan kalian. Gak bisa dengan raga kalian. Kalau tetap gak bisa dengan harta kalian. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dan perlu dipahami teman-teman, sejak saya pakai jas ini, Mas Aryesto itu mulai dengki dan iri kepada saya. Beliau sampai hampir mencuri jas ini melalui beberapa orang, tapi alhamdulillah sudah berhasil. Bercanda. Jangan lagi di framing di luar sana ya. Ini cuma candaan. Humor. Candaan. Ini sebelum Banjuma sholat maghrib masih ada waktu, Banjuma. Dengarkan dulu pertanyaannya atau semuanya. Ini nih yang penting nih. Ini yang paling penting tugas api nih. Di luar sana ada agama tertentu mempergunakan istilah-istilah Islam
dalam hal misionarisme, membodohi saudara-saudara kita, memurtadkan saudara kita, memakai istilah-istilah Islam diselipkan di dalam kitab suci mereka. Bagaimana cara menyikapi? Bagaimana API menanggapi ini? Silakan, Bang Juma dulu sebelum maghrib di Makassar. Bang Juma, apa udah maghrib di sana? Belum Silakan. Bang Handi, belum. Iya, iya. Silakan. Belum Bagaimana maghrib. bagaimana menaboknya ini, Bang Juma? Silakan. Iya. Jadi kalau kita berbicara mengenai apa yang terjadi sekarang ini, itu kan Allah memang mengatakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah engkau mengikuti langkah-langkah syaitan, kan gitu ya. Kita dilarang kemudian. Kenapa? Kalau orang yang belajar, artinya setan ini memiliki cara, ada triknya kemudian untuk menyesatkan manusia. Nah, cara inilah kemudian yang kita lihat sepanjang hari, bagaimana setan itu menjerat kemudian korbannya dengan teknik dan cara. Salah satunya adalah menggunakan istilah-istilah yang kemudian bisa membuat umat Islam itu jatuh atau tergelincir dari kaidah Islam yang benar. Makanya Al-Quran memberikan kepada kita itu pengetahuan tentang mereka. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayy summa la yuqsirun. Allah mengatakan, dan teman-teman mereka orang-orang kafir dan fasik membantu setan-setan di dalam menyesatkan, dan mereka tidak henti-hentinya menyesatkan. Ini kita lihat sekarang ini. Jadi mereka tidak akan pernah berhenti sebelum kita tergelincir. Maka semua kekuatan, semua cara, semua metode mereka gunakan untuk menggait dari Islam ini supaya keluar dari keislamannya. Sehingga kita harus berhati-hati. Nah, itulah tujuan API ini juga dibentuk, supaya umat Islam itu bisa menjaga diri dengan baik. Karena kenapa? Setan itu sangat licik di dalam menyesatkan. Licik mereka itu, licik sekali, sehingga ya kita harus hati-hati. Wa kanal kafiru ala rabbihi zahira, karena mereka adalah penolong bagi setan untuk menyesatkan umat manusia dan durhaka kepada Tuhan, durhaka kepada Allah. Jadi kita harus benar-benar memahami bahwa keberadaan mereka ini, Al-Quran mengatakan dalam surah Al-Furqan ayat 55, bahwa orang-orang kafir itu adalah penolong setan dalam durhaka kepada Allah. Setan ditolong oleh mereka, orang-orang kafir, supaya manusia bisa terjerumus bersama dengan mereka. Salah satu triknya adalah menggunakan trik serigala nyamar domba. Bagaimana mereka bisa menyesatkan umat manusia? Mereka menggunakan manusia untuk masuk ke tubuh kita, nyamar-nyamar seperti Islam. Makanya mereka menggunakan istilah itu. Nah, karena itulah kita harus berhati-hati. Kita harus menjaga umat ini agar senantiasa selalu mengikuti channel-channel yang menyiarkan tentang diskusi lintas agama, agar bisa tahu mana yang benar, mana yang salah. Nah, teman-teman yang ada, yang 1,7 ini, kalau ada diskusi-diskusi yang sebentar berlangsung, Anda ingin mendengarkan lagi, menyimak lagi, silakan ke YouTube. Di sini teman-teman semua hampir memiliki channel YouTube. Naja Media, Alif, apa lagi namanya, Dek? Al-Alif Channel. Al-Alif Channel, ya, itu semua ada channelnya. Pera Istar, Dinda Kors juga punya channel, Bang Handi juga punya channel. Itu di subscribe supaya apa? Supaya kita bisa selalu mengikuti. Misalnya kita lagi ke daerah, lagi suntuk, putar aja YouTube-nya itu, kita dengarkan diskusinya. Itu penting sekali. Itu penting, karena kalau di TikTok begitu sudah tutup, nggak bisa lagi kita putar, nggak bisa lagi kita dengarkan apa yang kita diskusikan semalam. Tapi kalau di YouTube yang beberapa tahun yang lalu masih bisa kita simak. Itu adalah salah satu cara untuk mempelajari
mengkaji dan mengajarkan kemudian kepada generasi kita selanjutnya agar mereka terhindar dari jerat langkah-langkah setan itu. Begitu Bang Handi, di sini udah mau maghrib. Silakan yang lain. Makasih. Oke. Terima kasih Bang. Sama, di sini udah mau maghrib juga Bang. Oh iya betul. Abang di Kalimantan ya Bang. Betul. Ini ada di bawah nih. PPJ katanya mau menyerah, mau masuk api. PPJ, kalau kamu sudah menyerah jangan masuk api, tapi masuk kuburan aja. Udah selesaikan di sana. Oke.